Wanita ini sangat dingin. Suaminya baru saja meninggal. Dia langsung menikah dengan suami baru. Lagi pula, pria ini sangat bahagia. Karena menikah dengan wanita kaya. Dia tertawa tanpa henti. Tanpa diduga, seekor burung pipit secara tidak sengaja terbang ke mulutnya dan tersangkut di tenggorokannya. Yang menyebabkannya meninggal di tempat. Selanjutnya, wanita kaya ini menikah dengan sang suami lain. Kali ini, selama pernikahan, tidak ada insiden apapun. Tapi pada malam hari, ketika mereka siap-siap menghabiskan malam pertama bersama. Saat sang suami hendak masukkan pakaian ke dalam lemari, tiba-tiba, "Halo, halo." Dengan begitu, sang suami ketiga meninggal karena ketakutan. Nama wanita kaya itu adalah kalian. Tidak bisa menikahi siapapun membuatnya sangat sedih. Mungkinkah duduk di atas tumpukan emas harus mengalami kesepian seumur hidup? Dia tidak percaya ini dan pergi menemui peramal. Nasibmu sejak lahir tidak cocok dengan suamimu. Tapi uangmu akan semakin banyak. Kamu diberkati menjadi orang kaya. Tapi tidak diberkati menjadi seorang istri. Di malam hari ketika kalian mengeluh tentang nasibnya, sang suami, hantunya marah. Dia melompat keluar dari gambarnya. Jika kamu tidak dapat menemukan suami di sini, turunlah bersamaku. Ketika dia hendak mencekik kalian sampai mati, dua suami hantu lainnya juga datang untuk menghentikan tindakannya. Karena jika dia meninggal, tidak ada yang akan membakar kertas nazar untuk mereka. Tanpa uang, hanya bisa makan tanah saja. Pada saat ini, Dai-Ve datang dengan solusi. Jika akan dikhianati sekarang atau nanti, lebih baik memilih siapa yang ingin kita khianati. Mereka segera mengambil tindakan. Mereka memikat penyiar favorit mereka aduan ke rumah kalian. Kemudian dengan sengaja matikan listrik. Untuk memberikan keduanya kesempatan. Tapi kalian mengira rumahnya dirampok. Jadi dia membuat aduan pingsan. Keesokan paginya kalian sangat malu sehingga dia meminta maaf padanya. Ternyata, tiga pria itu membantunya menulis surat cinta kepada aduan. Menyebabkan kalian salah paham bahwa aduan jatuh cinta padanya. Tanpa diduga, aduan sangat belak-belakan. Dia langsung menjelaskan bahwa bukan dia yang menulis surat itu. Dan diusir dari rumah oleh kalian. Bukan sampai jumpa tapi selamat tinggal. Tidak heran kalimat itu menarik perhatian aduan. Jika kamu tidak ingin melihatku, aku harus membuatmu mencintaiku. Seminggu berlalu dengan cepat. Berkat bantuan tiga sang suami hantu, aduan berhasil membuat kalian jatuh cinta padanya. Dia berselingkuh dengan orang lain. Apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya sehingga hampir gila. Ketika dia hendak memasuki kamarnya untuk menghabiskan malam yang manis, ketiga sang suami hantu tiba-tiba menyesalinya. Mereka berniat menghentikan aduan. Pria ini akan menghabiskan malam pertamanya dengan pacarnya. Tetapi dia terus-menerus bertemu dengan hantu. Apalagi, semuanya adalah mantan suaminya. Ternyata pacarnya kalian ditakdirkan untuk mencelakai suaminya. Siapapun yang bercinta dengannya tidak bisa tahan bahkan semalaman. Iblis kecil tahu tentang itu. Dan segera menyuap hakim dunia bawah. Dia ingin menukar jiwa aduan dengan kesempatan untuk bereinkarnasinya. Si cantik di dalamnya adalah janda hitam di kehidupan nyata. Pria manapun di sisinya akan mati. Sekarang ketiga suami hantu itu semua tahu mengapa mereka tidak bisa melewati malam pernikahannya. Jadi mereka dengan sengaja menakuti aduan hingga pingsan. Setelah bangun, aduan sangat ketakutan. Dia takut dengan semua yang dia lihat. Bahkan teh ginseng yang dibawa kalian. Dia curiga ada racun di dalamnya. Lalu dia buru-buru pergi dari sana. Kali ini, kepergian aduan membuatnya sangat sedih. Mungkinkah takdir yang merugikan suaminya tidak akan bisa bahagia? Setelah minum, kalian berniat pergi ke laut untuk menikmati angin. Tanpa diduga, terjadi kecelakaan. Suami-suami hantunya sangat sedih. Mereka bergegas membawanya ke rumah sakit. Dia tidak sengaja menangkap aduan yang pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Aduan mengira kalian bunuh diri karena dirinya. Jadi dia berniat mengejarnya lagi.
Ketika teman dekatnya Awei datang mengunjunginya, seorang iblis kecil muncul dan memberitahu mereka bahwa kalian ditakdirkan untuk menyakiti suaminya. Jika ingin mengendalikan ini, mereka harus pergi ke Wei Ling Chou untuk menemukan kuil Raja Iblis dan menelan Wei Ling Chou di mulut Raja Iblis. Pada saat itu hakim dunia bawah tiba-tiba muncul. Ketiga suami hantu mengira dia datang untuk menemui aduan. Mereka buru-buru memohon untuknya. Tapi hakim dunia bawah berkata, "Aduh, maksudmu aduan? Nasibnya lebih keras daripada berlian. Tidak peduli berapa kali kalian mati, dia masih belum mati. Bagaimana kalian dengannya?" Terlahir sebagai pasangan, keduanya semuanya bernasib keras. Ketiga suami bergegas mencari aduan. Tanpa diduga Awei mengatakan bahwa aduan telah datang ke Wei Ling Chou. Mereka langsung tahu dia akan berada dalam masalah besar. Besok adalah tanggal 15 Juli yang merupakan hari pembukaan dunia bawah. Setiap tahun Raja Iblis akan mengadakan perjamuan ribuan iblis. Aduan pergi kali ini, mereka khawatir dia dalam bahaya. Jadi mereka menyuruh Awei untuk bergegas mengejar aduan. Dan aduan sekarang ada di pesta Raja Iblis. Untungnya mereka juga sibuk mempersiapkan pesta, sehingga dia tidak ketahuan oleh para iblis. Tentang Awei, dia bertemu hal yang aneh. Pemuda itu menghentikan mobilnya di tengah malam. Tapi itu adalah mobil kertas. Sopir cantik juga menyambutnya dengan antusias. "Hei si cantik." Awei tergila-gila padanya dan bergegas masuk ke dalam mobil. Namun, begitu dia menyentuhnya, pegangan pintu mobil tiba-tiba robek. Bahkan bagian bawah mobil pun rusak saat diinjak. Awei ketakutan. Tapi dia masih keras kepala. Pada akhirnya kakinya harus bergerak mengikuti kecepatan mobil. Setelah tiba, gadis cantik itu membawa Awei melintasi jembatan kertas dan memasuki rumah mewah Raja Iblis. Baru sekarang Awei tahu bahwa gadis cantik ini adalah putri Raja Iblis. Gadis cantik ini ingin menikahi Awei. Dia takut, wajahnya pucat, dan buru-buru membuat alasan untuk pergi. Awei menemukan aduan yang berjalan-jalan di dekat sana, dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu menemukan Wei Ling Chou lagi. Kemudian mereka berdua mulai melarikan diri. Tapi tanpa diduga, mereka secara tidak sengaja menembus dinding kertas. Ini mengungkapkan bahwa mereka adalah manusia. Raja Iblis melihat ini dan sangat marah. Dia segera menyuruh bawahan menangkap mereka. Pada akhirnya mereka lari ke mobil kertas. Di dunia bawah, kertas sekeras besi. Aduan bergegas menabrak lawannya tanpa ampun. Raja Iblis masih keras kepala. Berpikir bahwa dia bisa menandingi mobil kertas. "Cepatlah ke sini. Tabrak dia, lakukan saja. Nyalakan mobil, tingkatkan kecepatan. Ayo bersemangat." Berkat mobil kertas, keduanya berhasil selamat. Tunggu sampai pagi, matahari terbit. Semua kertas-kertas nazar terbakar. Bahkan hantu yang bergerak lambat berubah menjadi abu. Tak lama kemudian, aduan dan kalian mulai menyelesaikan hal yang belum mereka selesai. Dan hidup bahagia selamanya. Film berakhir di sini. Terima kasih semuanya sudah menonton.